Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Bagi yang baru bergabung atau baru pertama kali menemukan channel ini, perkenalkan, nama saya Indra Pratama. Di channel ini berisi vlog perjalanan dan eksplorasi tempat wisata. Semua direkam dengan gaya POV atau point of view, agar kamu bisa merasakan sensasi ikut dalam perjalanan. Mulai dari riding motor, melihat kondisi jalan, hingga menikmati suasana di lokasi wisata. Oke, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Lembang Park and Zoo. Ya, sebut aja Lembang Zoo lah ya, biar nggak kepanjangan. Jadi Lembang Zoo ini adalah salah satu destinasi wisata keluarga paling populer di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, tempatnya ini mirip-mirip kebun binatang Bandung lah. Semenjak video ini dibuat, kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo itu masih ditutup teman-teman. Jadi alternatifnya kalau mau ngajak jalan-jalan anak, lihat hewan-hewan di kebun binatang, ya ke Lembang Zoo ini. Karena di Bandung kebun binatang yang besar itu di Bandung Zoo dan juga Lembang Zoo. Oke, seperti apa keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, ini di Terminal Ledeng. Nah, kalau misalnya lurus itu bisa aja sih ke Lembang ya, emang jalan utamanya buat ke Lembang teman-teman. Cuma kita mau belok ke kiri nih, karena ke Park and Zoo ini dekatnya lewat ke sini, ke Sersan Bajuri. Belok kiri. Nah, ini merupakan jalan alternatif juga untuk menuju ke Lembang. Cuma ini disarankan buat motor dan mobil pribadi atau mobil kecil aja teman-teman. Kalau mobil bus yang besar kayaknya nggak bisa, soalnya jalannya agak kecil. Nah, kalau ke Lembang Zoo lewat sini lebih dekat teman-teman. Bukan hanya ke Lembang Zoo sih, pokoknya ke tempat wisata yang berada di daerah Parongpong maupun Cisarua seperti Curug Cipanas, Curug Pelangi, Ciwangun Indah Camp, Dusun Bambu, dan yang lainnya. Kalau lewat sini tuh lebih dekat dibanding lewat jalan lurus tadi, jalan utama yang menuju ke Lembang. Biasanya kalau weekend suka macet sih. Perjalanan dari kota Bandung menuju ke Lembang Zoo kurang lebih 40 menitan. Ya, tergantung kondisinya. Kalau lalu lintas agak padat mungkin bisa 1 jam. Jalannya juga enak nih. Di sini tuh banyak penjual tanaman-tanaman tuh. Tuh lihat, tanaman semua tuh di sini. Banyak penjual tanaman. Nah, untuk mobil besar mungkin kayak bis ya, bis pariwisata, kayaknya agak sempit sih kalau lewat sini jalannya. Kalau mobil pribadi banyak kalau mau ke Lembang. Nah, untuk kondisi jalan ke sini nggak terlalu nanjak ya, jadi masih aman lah. Cuma jalannya emang agak sempit sih. Banyak banget penjual tanaman-tanaman hias. Oke, di sini ada petunjuk jalan nih ke Lembang, Tangkuban Parahu itu lurus, ke Penyu Berkuda Parongpong belok kiri. Nah, kita lurus aja sih. Tapi lewat sini aja nih, lurusnya nih. Bisa lewat sini juga. Terus belok ke kanan. Nah, ini udah deket sih di sini nih. Di depan udah Park and Zoo. Ini dia ya, kosong. Lembang Park and Zoo. Oke, motor ambil jalur kiri. Oke. Oh, ini kita bayar tiket parkir dulu sebelah sini. Ya. 5.000. Oke. Ini kartunya aja ya. Ya.
Katanya lurus dulu, mentok ada di sebelah kanan. Wah, parkirannya lumayan luas. Ramai juga ya. Udah banyak mobil-mobil parkir. Oh iya. Jadi di sini tiket parkirnya flat 5.000 ya buat motor. Oh, ini dikresekin semua tuh sama si bapaknya. Oke. Iya, ada, awas. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Lembang Zoo. Ini nilai tambah juga sih buat di parkiran motor. Semua helm diplastikin biar nggak kehujanan. Ya kalau kayak gini masih rela banget kita ngasih tips ke bapaknya. Nah ini suasananya agak sepi ya, soalnya hari ini hari weekday, hari Kamis teman-teman. Untuk harga tiket masuknya ini di hari weekday yaitu 65.000 per orang. Mau dewasa atau anak harganya sama. Untuk di hari weekend harga tiketnya 85.000. Anak di bawah 80 cm itu masih gratis. Nah, jam operasional di Lembang Zoo ini buka tiap hari ya. Untuk hari weekday Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk hari weekend Sabtu Minggu atau tanggal merah dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalinya Rp5.000, tiketnya dulu ya Kak. Ada 1, 2, 3, sudah termasuk wahana kampung satwa ya. Tiketnya jadi jangan sampai hilang. Bionya kan diperlihatkan ke petugas pintu masuk. Makasih. Boleh kan dibantu berapa tiket? Nah, ini dia tiketnya 3. Ada 3 tiket ya? Tiketnya ini sudah gratis sama ini kampung satwa ya. Dipasang di ruang bajunya ya? Akan dibantu kalau berapa orang? Buat tiket gratis. Ini ada tiket gratis ekor sel kuda buat adik ya. Tuh dapat tiket ini buat anak ya berarti. Korsel kuda gratis ya buat anak. Iya buat anak. Wah, ini jalur masuk zoo area. Jadi ditempel gini ya tiketnya nih. Kirain pakai gelang. Bukannya pakai gelang ya? Enggak. Nih tiketnya nih. Korsel kuda. Nah, ini kita tadi dikasih petanya nih untuk rutenya, teman-teman. Jadi posisi kita kayaknya masih di sini nih. Ya. Posisi kita di sini kan berarti. Ini tempat makan. Berarti harus ke sebelah sana. Oke. Ada reptil castle. Nah, ini ada tempat makan. Oke, jadi untuk di Lembang Zoo ini kita dikasih peta biar nggak bingung posisi kita lagi di mana. Ditambah ada tanda panah juga nih di jalannya. Jadi kita tinggal ikuti aja tanda panahnya dan itu adalah rute yang direkomendasikan. Biar kita bisa melihat semua satwa-satwa di Lembang Zoo ini tanpa ada yang kelewat. Jadi ini lumayan membantu banget ya buat yang baru pertama kali ke Lembang Zoo. Nah, dari panah ini sekarang kita diarahkan ke area reptil castle. Di dalam sini ada berbagai macam reptil, mulai dari ular, iguana, kadal, sampai hewan-hewan unik yang mungkin jarang kita lihat secara langsung. Ya, kita lihat ada reptil apa aja di dalam kastel ini.
ini apa? Buaya muara. Nah, ini dia buaya muara, salah satu jenis buaya terbesar di dunia. Buaya muara bisa hidup di sungai, rawa, sampai daerah laut atau muara. Makanya disebut buaya muara. Walaupun terlihat diam, sebenarnya buaya ini termasuk predator yang sangat cepat saat menyerang mangsa. Sini nih di bawah nih kelihatan. Di sini mau kelihatan mah di bawah. Tuh, Neng lihat, Neng. Masih di kawasan reptil teman-teman, depan tempat buaya ada beberapa jenis kura-kura juga. Nah, ini salah satu jenis kura-kura darat terbesar di dunia yang berasal dari Afrika. Kura-kura ini mempunyai tempurung besar dan kaki yang kuat untuk berjalan di daerah kering dan gurun. Walaupun gerakannya terlihat lambat, umur kura-kura ini bisa sangat panjang dan ukurannya bisa terus membesar seiring bertambahnya usia. Ini apa? Nah, kalau yang ini adalah kura-kura dari Amerika Utara. Kura-kura ini terkenal karena gigitannya yang kuat dan sifatnya yang cukup agresif kalau merasa terganggu. Walaupun hidupnya di air, kura-kura ini juga bisa bergerak cepat saat menyerang mangsa atau melindungi dirinya. Untuk yang ini adalah kura-kura Brazil, jenis kura-kura air tawar yang cukup populer dipelihara. Kura-kura ini suka berjemur di atas batu atau kayu untuk menghangatkan tubuhnya, lalu kembali lagi berenang ke air. Nah, ini dia komodo, sejenis kadal terbesar di dunia yang berasal dari Indonesia. Komodo punya tubuh besar, cakar tajam, dan penciuman yang sangat kuat untuk mendeteksi mangsa dari jarak jauh. Walaupun terlihat santai, hewan ini sebenarnya predator yang sangat kuat dan bisa bergerak cepat saat berburu. Kayak ini ya, kayak biawak. Nah, di seberang tempat komodo ada kadal air dan biawak kuning, salah satu jenis biawak yang punya corak kuning menarik di tubuhnya. Biawak ini termasuk hewan yang pintar berenang dan biasanya hidup di daerah sungai, rawa, atau hutan mangrove. Nah, ini ada musola zoo area ke kanan. Oke teman-teman, kita sudah meninggalkan area reptil. Sekarang kita ikuti rute selanjutnya yang ada tanda panah kuning. Ini selanjutnya kita ke area burung. Kita lihat ada burung apa saja teman-teman. Nah, ini ada tempat beli minum juga sih di sini. Nah, ini ada burung-burung. Burung cendrawasih. Mana ya? Gak kelihatan. Nah, ini adalah burung cendrawasih kuning teman-teman. Salah satu burung cantik khas Papua yang sering dijuluki burung surga. Burung ini terkenal karena warna bulunya yang indah dan ekor panjangnya yang unik. Saat menarik perhatian pasangan, burung cendrawasih akan menari dan memamerkan bulunya dengan gerakan yang sangat menarik. Nah, ini Itu tuh burungnya. tuh, ada burung kakatua. Nuribayan. Ya, nggak jauh dari tempat burung cendrawasih, di sini ada burung kakatua Maluku. Salah satu jenis kakatua asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku. Burung ini terkenal dengan bulu putihnya yang cantik dan jambul besar berwarna oranye yang bisa berdiri saat sedang terkejut atau bersemangat. Selain pintar meniru suara, kakatua juga dikenal sebagai burung aktif dan suka berinteraksi. Rute selanjutnya. Nah, jadi setiap jalan ke sini tuh ada petunjuk nih rute selanjutnya ke sini, jadi nggak akan bingung mau kemana.
Wah, Itu kenapa pingsan ya? ini situ ada berapa ini dia? Berapa tidur? Berang tidur, emang tidur kali ya? Nah, ini adalah meerkat, hewan kecil asal Afrika yang terkenal karena sering berdiri tegak sambil mengawasi sekelilingnya. Meerkat hidup berkelompok dan punya kerjasama yang sangat baik untuk mencari makan serta menjaga anggota kelompok dari predator. Walaupun tubuhnya kecil, hewan ini sangat aktif, lincah, dan terkenal punya rasa penasaran yang tinggi. Nah, ini adalah marmoset kepala putih, jenis monyet kecil asal Amerika Selatan. Ciri khasnya terlihat dari rambut putih di kedua sisi kepala yang mirip seperti telinga besar berbulu. Marmoset termasuk primata kecil yang lincah, suka memanjat pohon, dan biasanya hidup berkelompok. Apa tuh? Mondar-mandir aja. Oke, teman-teman, maju sedikit. Di sini ada beruang madu, jenis beruang terkecil di dunia yang banyak ditemukan di hutan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Disebut beruang madu karena sangat suka madu dan punya lidah panjang untuk mengambil madu dari sarang lebah. Walaupun ukurannya lebih kecil dibanding beruang yang lain, beruang madu punya cakar kuat dan pandai memanjat pohon. Di seberang tempat beruang madu tadi ada burung unta nih teman-teman, burung terbesar di dunia yang berasal dari Afrika. Walaupun gak terbang, burung unta punya kaki yang sangat kuat dan bisa berlari dengan kecepatan tinggi. Lehernya panjang, tubuhnya besar, dan telurnya juga termasuk telur burung terbesar di dunia. Wih, ada burung merak. Gak jauh dari tempat burung unta ada juga burung merak, burung yang terkenal karena ekornya yang sangat indah dan berwarna-warni. Saat menarik perhatian pasangan, merak jantan akan membuka ekornya membentuk kipas besar yang cantik. Selain tampilannya yang menarik, burung ini juga punya suara yang cukup keras dan khas. Nah, ini ada burung merak semua di sini nih. Tuh. Lihat. Lagi pada nongkrong. Kita coba lihat ke sebelah sana ya. Ini mana binturong? Mana ya? Kayaknya lagi di dalam. Nggak ada. Tuh, Mbe, Neng. Ah, di rumah juga banyak, Mbe. Iya. Mana nongkrong di depan rumah lagi. Tapi ini kayak beda. Tuh, Mbe. Yuk, sekarang kita ke mana nih? Sini rutenya. Gajah. Nih lihat gajah sini. Sini bersafari ke Papua. Nah, ini jalur masuk lewat sini ya. Kita ke tempat gajah. Oke teman-teman, sebelum ke tempat gajah, kita mampir dulu ke tempat hiena tutul. Nah, hewan ini predator asal Afrika yang terkenal dengan rahangnya yang sangat kuat. Walaupun sering dianggap pemakan bangkai, sebenarnya hiena tutul juga pemburu yang cerdas dan hidup berkelompok. Hewan ini punya suara khas yang mirip seperti tertawa. Nah, kalau kalian di tengah hutan, kalian dengar suara tertawa, bisa jadi suara hiena ini, teman-teman. Apa dia namanya, sih? Hiena.
Di samping hiena ada serval, kucing liar asal Afrika yang terkenal dengan kaki panjang dan telinganya yang besar, mirip macan tutul ya. Berada di area tidak membawa senjata tajam maupun senjata api. Nah, di dekat kandang karakal ini ada musola juga di sini, teman-teman. Oke, kita ke tuh ada gajah di bawah. Kampung Gajah. Mana gajah? Oke, teman-teman, kalian udah pasti tahu hewan ini. Nah, jadi untuk kandang gajahnya ini posisinya ada di paling ujung, teman-teman, dekat Kampung Satwa. Nanti setelah ini kita coba ke Kampung Satwa ya. Di sini terlihat gajahnya cuma ada dua, yang satu lagi geleng-geleng gini ya, yang satunya lagi ngemil. Nah, ini untuk feeding gajah ya. Harganya VIP sama reguler. Kalau VIP 100.000, yang reguler 20.000 per pakan. Nah, di seberang kandang gajah atau kampung gajah ini ada kolam-kolam, ternyata banyak burung pelikan, teman-teman. Burung air yang terkenal dengan kantung besar di bawah paruhnya. Kantung tersebut digunakan untuk menangkap ikan saat berburu di air. Pelikan biasanya hidup di daerah danau, sungai, atau pantai, dan sering terlihat terbang berkelompok di atas air. Tuh lagi tidur, kalau lagi tidur tuh kakinya ngangkat satu. Lagi dihukum nih, kakinya diangkat satu. Masih di area yang sama, teman-teman, ini ada flamingo. Burung yang terkenal dengan kaki panjang berwarna merah muda atau pink. Warna pink pada flamingo berasal dari makanan yang mereka konsumsi seperti udang kecil dan alga. Burung ini juga sering terlihat berdiri dengan satu kaki, yang menjadi salah satu ciri khas unik flamingo. Oke, teman-teman, untuk rute selanjutnya kita akan menuju ke area Kampung Satwa. Area ini menghadirkan konsep safari, jadi pengunjung bisa melihat satwa lebih dekat di area yang dibuat menyerupai habitat alami. Yang menarik, pengunjung diajak berkeliling menggunakan kendaraan safari khusus sambil melihat berbagai satwa seperti singa, harimau, burung unta, rusa, alpaka, dan satwa lainnya. Nah, jadi untuk posisi Kampung Satwa ini masuknya di sebelah Kampung Gajah. Oke, kita langsung masuk saja. Ya, ini mirip taman safari lah, cuma versi mininya. Untuk ke Kampung Satwa ini nggak usah bayar lagi, teman-teman, karena dari tiket Lembangju udah termasuk akses satu kali ke Kampung Satwa. Di atas pertama di sebelah kiri atas kita terdapat satwa yang bernama kangkara putih, berasal dari India, Cina, dan Asia. Lanjut ya, di atas kedua terdapat satwa yang bernama julang Sulawesi. Burung ini terkenal karena sifat monogaminya, atau mereka hanya cukup memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Terdapat satwa yang bernama Berbersuk, atau sering dikenal dengan kambing gunung. Hewan yang tinggal di pegunungan Nubatia ataupun Gurun Sahara yang halus. Memiliki sepasang udara kerdia yang bernama Mamat dan Awit Satria. Sekarang kita akan memasuki zona savana yang terdapat beberapa jenis satwa. Keledai. Awas ketabrak. Awas
Awas ketabrak. Tuh. Keledai, Neng namanya. Untuk yang pertama kelompok satu bernama Naomi atau keledai. Dan sebagai tidak kelompok satu yang pertama Aman Ella. Aman Ella adalah akal Isa yang berasal dari Sabana Afrika. Kalau disebut Rusa Ella. Simetris. Dan di sebelahnya kelompok satu yang bernama Zebra Buseli atau Equus Braga yang berasal dari Afrika. Dulu seperti mahkota di atas kepala mereka. Tuh. Itu ada kanguru nih. Dan jadi sebelah kanan kita masih dengan saudaranya Alpaka yaitu Lama Global atau disebut dengan Lama. Ini adalah pelari tercepat di dunia. Dan jika tidak bisa berlari, meskipun mereka bisa berkumpul. Dan kita dengan air mata, aku memantulkan sinar matahari. Ketabak ini. Kenapa tuh? Tuh ada lagi Neng lagi jalan-jalan tuh. Ini besar kan? Ini masih asap. Tapi singanya bobo siang tuh. Mana singa apa? Yang mana ya? Dalam putih ini merupakan spesies harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia. Dan harimau Benggala putih ini memiliki nama yaitu ada. Nih, dua masuk. Selanjutnya harimau golden tabby atau harimau bulu emas. Harimau golden tabby ini adalah harimau langka karena memiliki variasi warna yang sangat langka dan disebabkan oleh gen resesif yang hanya bisa ditemukan pada harimau penangkaran. Oke, kita baru keliling di Kampung Satwa. Nah, selanjutnya kemana lagi ya? Toilet dulu. Ada toilet juga di sini. Untuk rute selanjutnya kita ke sana. Nah, ini banyak makanan juga di sini nih. Masuk sini, udah. Oh, berarti Ini ke sini. Ke sini ke mana? House rabbit. Nah, ini harimau Benggala. Memang sih membantu banget ya itu pakai peta. Dikasih peta membantu banget, mantap. Oh, ada kelinci di sini nih. Selamat bermain dan belajar di Lempang Park Kampung. Oke, teman-teman, dari Kampung Satwa kita kembali lagi menuju ke arah kandang kelinci dan juga kanguru pohon. Nah, kanguru pohon ini hewan unik yang masih satu keluarga dengan kanguru, tetapi hidup di pepohonan. Berbeda dengan kanguru biasa yang banyak melompat di darat, kanguru pohon lebih pandai memanjat dan bergerak di atas pohon. Hewan ini banyak ditemukan di Papua dan memiliki ekor panjang untuk membantu menjaga keseimbangan. Nggak dibukain pintunya ya? Ini sebelahnya kanguru gitu. Terus yang sebelahnya. Orang ketokan. Ketok. Punten. Punten. Teh Desi sedang apakah? Umi. Asa apa nah? Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk berikutnya kita menuju ke kandang harimau dan singa, teman-teman. Nah, di sini terlihat ada gambar harimau ya yang sedang berdiri. Nah, ini menunjukkan kalau harimau berdiri itu tingginya bisa mencapai 2,3 meter. Wah, tinggi sekali, teman-teman. Wih. Berarti ini kalau berdiri dia Iya tuh kalau berdiri segitu tuh. sampai 230 cm. Neng, harimaunya lihat tuh, tinggi sekali ini. Ini. Neng mah ditendang doang tuh pakai kakinya. Gitu ditendang doang sama kakinya Neng.
Sini, Neng. Ada nggak? Mana, Neng? Oh itu di atas, sebelah sini. Nggak kelihatan. Ya, di atas di sana. Nah, di sini area untuk kasih makan singa ya. Untuk harga pakannya 25.000, teman-teman. Untuk posisi singanya ini ada di atas, cuma kayaknya harus hati-hati, takut tiba-tiba dikencingin sih. Nah, ini singa putih, singa langka yang memiliki warna bulu putih atau krem karena kelainan genetik alami. Walaupun warnanya berbeda, singa putih tetap termasuk jenis singa Afrika yang kuat dan ganas. Penampilannya yang unik membuat hewan ini terlihat sangat elegan dan menarik perhatian banyak orang. Kabur. Nah, ini harimau bulu emas. Harimau Benggala. Ini rute selanjutnya tuh. Oke, teman-teman, setelah dari kandang singa tadi, kita menuju ke kandang musang, tupai, dan juga monyet. Tadi sebelumnya kita melewati food court dulu ya. Nah, di area sini kita bisa menemukan musang pandan, hewan nokturnal yang aktif pada malam hari dan banyak ditemukan di Asia Tenggara. Lalu ada tupai 3 warna, salah satu jenis tupai cantik yang punya perpaduan warna hitam, putih, dan coklat kemerahan pada tubuhnya. Tupai ini terkenal sangat lincah dan aktif bergerak di pepohonan untuk mencari makanan seperti buah dan biji-bijian. Warna tubuhnya yang unik membuat tupai 3 warna terlihat sangat menarik dibanding jenis tupai lainnya. Terus ada monyet Debraza, primata asal Afrika yang terkenal dengan janggut putih dan wajahnya yang unik. Di sebelahnya ada monyet ekor merah, sama asal Afrika juga yang terkenal dengan ekornya yang kemerahan. Lalu ada monyet capucin berumbai, monyet kecil asal Amerika Selatan yang terkenal cerdas dan aktif. Terus ada monyet yaki, primata khas Sulawesi yang terkenal dengan warna tubuh hitam dan jambul di kepalanya. Hewan ini juga termasuk satwa endemik Indonesia yang cukup langka dan dilindungi. Pamer. Nah, ini owa Jawa, primata endemik Indonesia yang hidup di hutan Pulau Jawa. Owa Jawa terkenal dengan lengannya yang panjang sehingga sangat lincah saat berpindah dari pohon ke pohon. Hewan ini juga punya suara khas yang nyaring untuk berkomunikasi dengan pasangannya di hutan. Storyland. Kalau yang gratis tadi apa? Ini ya, bukan? Di Storyland bukan. Nah, jadi untuk anak-anak tuh dikasih gratis buat naik carousel kuda. Oke teman-teman, jadi kita lihat harimau. Oh ini kesini di dalam. Dan ikan nasi tiga ada steam buat nasi goreng, nasi sop ayam.
kesana lagi, Neng. Oke teman-teman, kita baru saja mendapatkan info kalau di jam 1 ada pertunjukan burung yang berlokasi di Food Court Eagle yang tadi kita lewatin sebelum kandang monyet. Jadi kita mau ke sana teman-teman. Sebelum pulang kita mau nonton dulu. Akuilah Gurney atau Raja Wali Kuskus. Burung pemangsa ini merupakan burung pemangsa yang berasal dari pegunungan. Dan burung pemangsa ini termasuk ke dalam keluarga burung elang yang besar. Dan biasanya mereka akan mencari mangsanya dengan cara mengitari pohon untuk mencari sarang. Dan kita juga dapat membedakan antara burung pemangsa yang berasal dari perairan dan juga pegunungan hanya dengan melihat kaki pada burung tersebut. Jika burung pemangsa yang berasal dari pegunungan, mereka akan memiliki bulu pada kakinya yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh mereka ketika musim dingin tiba. Burung mangsanya di udara. Dan dengan agresivitasnya yang tinggi, burung pemangsa akan langsung mencengkram mangsanya dan menutupi mangsanya menggunakan sayapnya. Hal ini bertujuan agar mangsanya tidak dicuri oleh burung pemangsa yang lain. Oke nih, saya ingin menguji kekompakan dari pasangan ini. Kakaknya bisa membentuk hati? Oke, sekarang kita akan menguji kemampuan dari burung-burung pemangsa dengan cara burung pemangsa ini akan melewati bentuk hati dari pasangan ini. Jika berhasil, kita doakan semoga momongannya bertambah ya. Amin kak nih? Amin. Oke kak, sudah siap? Berani kak? Oke, jangan ragu ya kak. Satu, dua, dan tiga. Tepat sasaran merupakan kemampuan dari burung pemangsa. Dikarenakan mereka memiliki tatapan mata yang tajam, 8 kali lebih tajam dari tatapan manusia pada umumnya. Dan burung pemangsa ini memiliki tingkat akurasi yang mencapai hingga 99% kak. Baik, karena kakaknya sudah berani, saya punya hadiah, silakan hadiahnya. Oke, untuk video episode Lembang Zoo ini kita sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Mohon maaf kalau banyak satwa yang nggak ke video teman-teman, karena di Lembang Zoo ini satwanya banyak banget. Ya worth it lah buat bawa keluarga liburan ke sini. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oh, ini